Sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka hati kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak atas rahmat-Mu yang senantiasa kami terima. Teristimewa atas sabda Putra-Mu yang selalu hidup dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami mohon bukalah hati kami agar kami siap untuk mendengarkan sabda Putra-Mu itu dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Silimo Katolik, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa ini kita temui banyak orang sering menilai figur atau tokoh di sekelilingnya berdasarkan latar belakang mereka, berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya, berdasarkan materi dan status yang mereka miliki. Orang lupa bahwa Allah bisa bekerja dengan luar biasa pada diri seseorang yang dipandang kecil. Pengalaman seperti itulah yang dialami oleh Yesus dalam sabda Tuhan hari ini. Orang Nazaret menolak Yesus sebagai nabi karena mereka merasa mengenal Yesus dan saudara-saudaranya. Apapun yang dilakukan Yesus dan apapun yang dikatakan olehnya tetap tidak mempengaruhi penolakan mereka. Gambaran mereka begitu kuat tentang Yesus sebagai sesama penduduk Nazaret sehingga tertutup kemungkinan untuk mengenal Yesus lebih baik dan lebih mendalam. Mereka merasa sulit menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Allah yang mereka nantikan. Ini karena mereka melihat latar belakang keluarga Yesus, bahwa tidak mungkin rasanya seorang anak tukang kayu yang tumbuh besar bersama-sama mereka ternyata adalah seorang Mesias. Sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi, latar belakang diri menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Misalnya ketika seseorang melamar pekerjaan, ketika seseorang menempuh pendidikan, bahkan ketika seseorang merencanakan perkawinan. Orang selalu mengkaji data perihal latar belakang. Kepribadian seseorang dinilai dari latar belakangnya, meskipun penilaian tersebut tidak selalu benar dan tidak selalu akurat. Pertobatan dan perubahan perilaku menjadikan masa kini dan masa lalu berbeda. Orang yang dulu kita kenal jahat belum tentu ia masih jahat saat ini. Orang yang malas ke gereja belum tentu saat ini ia juga masih malas ke gereja. Yesus juga menjadi korban penilaian berdasarkan latar belakang. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan bagaimana Yesus ditolak di Nazaret, di kampung halamannya sendiri. Saudara-saudara Yesus, kaum keluarga dan kenalan Yesus, mereka mempertanyakan hikmat dan kemampuan Yesus. Mereka mempertanyakan kuasa Yesus. Mereka tahu keluarga Yesus dan kegiatan-kegiatan Yesus ketika ada bersama mereka. Dan karena itu mereka heran ketika
dalam waktu yang begitu cepat dan singkat. Ada hikmat dan kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus. Keraguan dan pertanyaan kemudian diarahkan kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus dan bahkan menolaknya. Karena ketidakpercayaan itulah, maka Yesus tidak mengadakan mujizat di tempat asal dan di kampung halamannya sendiri, yaitu Nazaret. Sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi, iman dan kepercayaan menyertai adanya mujizat. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita dapat melihat dan merasakan bahwa mujizat terjadi di mana-mana. Mujizat begitu dekat dengan kita. Saat kita membuka mata dan boleh menghirup udara segar di pagi hari, saat kita boleh menatap cerahnya matahari dan hijau segar tumbuhan, itulah mujizat. Saat kita boleh sehat dan merasakan cinta kasih dari keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekeliling kita, itulah mujizat. Namun untuk melihat semuanya itu, kita memerlukan iman. Hanya iman dan kepercayaan kepada keagungan Allah yang memampukan kita untuk melihat bahwa mujizat terjadi di setiap saat dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar dari peristiwa Nazaret dengan saling menghargai satu sama lain tanpa melihat latar belakang, suku, agama, atau bahasa. Melainkan dengan melihat kebaikan yang diwujudkan entah itu melalui tutur kata ataupun tingkah laku kita. Mungkin kita perlu menyadari bahwa dalam kehidupan menggereja, umat kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Namun perlu dipahami juga bahwa berbagai macam latar belakang itu tidak boleh membuat kita saling menyingkirkan satu sama lain, melainkan justru menjadikan kita semakin mewujudkan kasih dalam kepelbagaian. Itulah bukti kedewasaan iman kita di dalam Allah. Kadang-kadang orang yang kita anggap remeh atau biasa-biasa saja, justru merekalah yang secara jujur, secara tulus dan murni, serta tanpa pamrih memperhatikan kita, mencintai kita, menguatkan kita, terlebih pada saat kita merasa sendirian. Marilah kita mencoba memakai kacamata Allah ketika kita melihat sesama dan diri kita sendiri. Sahabat Silimo Katolik yang saya kasih, pengalaman ditolak memang dirasa sungguh menyakitkan. Namun hal itu tidak membuat Yesus mundur. Yesus tetap berkarya dan tetap terus berbuat kebajikan dengan mengajar dan menyembuhkan. Seringkali niat baik seseorang menjadi goyah, bahkan rapuh ketika berhadapan dengan pengalaman penolakan. Bukan hanya itu, mungkin saja bisa membuat orang yang ingin melakukannya dengan maksimal menjadi ragu-ragu dan bimbang. Atau bahkan lebih parah lagi, orang kemudian menjadi rendah diri. Lewat warta Injil hari ini, kita diteguhkan agar iman kita tidak mudah goyah berhadapan dengan berbagai tantangan. Pengalaman penolakan tidak membuat kita gentar, tetapi tetap teguh, kokoh, dan kuat. Pesan untuk kita, hargailah seseorang sebagaimana mestinya dan sesuai dengan keadaan dan situasinya sekarang ini. Latar belakang tidak menentukan sikap dan perilaku seseorang pada masa kini. Semoga rahmat Tuhan selalu menolong kita. Sahabat Silimo Katolik, mari kita akhiri permenungan kita dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, sabda Putramu telah kami dengar. Maka kami mohon semoga Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami agar dalam situasi apapun kami tetap setia untuk mewartakan sabda Putramu itu agar semakin banyak orang mengenal dan mengimani Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga sahabat Silimo Katolik serta seluruh hidup, karya, dan pelayanannya senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.